Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erviansyah. Di pertemuan yang keempat ini saya akan menjelaskan kembali tentang metodologi penelitian dan pembahasan kita saat ini mengenai desain penelitian. Baik, kita langsung bahas saja. Desain penelitian. Jadi penyusunan desain penelitian ini dilakukan setelah kita menetapkan judul penelitian yang akan dilaksanakan dan setelah kita memahami latar belakang masalah penelitian. Desain penelitian memaparkan apa, mengapa, dan bagaimana masalah tersebut diteliti. Bagaimana Anda meneliti masalah tersebut dan pendekatan apa yang akan Anda gunakan dalam penelitian tersebut. Mengapa perlu desain penelitian? Yang pertama, desain penelitian ini digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Lalu yang kedua, desain penelitian ini akan berguna bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penelitian. Pengelompokan desain penelitian dari berbagai sudut pandang. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, desain penelitian dilihat dari rumusan masalahnya. Yang pertama, penelitian eksploratif. Lalu yang kedua, penelitian uji hipotesis. Lalu yang kedua, desain penelitian berdasarkan metode pengumpulan data. Yang pertama penelitian pengamatan dan yang kedua penelitian survei. Baik, kita bahas lagi yang ketiga, poin yang ketiga, desain penelitian menurut tujuannya. Yang pertama ada penelitian deskriptif, lalu yang kedua ada penelitian komparatif. Baik, kita lanjutkan kembali pada poin yang keempat. Poin yang keempat yaitu desain penelitian dilihat dari pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama, studi kasus atau studi lapangan. Kemudian yang kedua, studi analisis deskriptif. Lalu yang ketiga, studi analisis wacana. Lalu yang keempat, fenomenologi. Lalu yang kelima, etnografi. Dan yang terakhir, yang keenam, interaksionisme simbolik. Yang berkaitan dengan rumusan masalah, ya ini poin-poinnya ya. Yang pertama, apa permasalahan utama sehingga itu perlu dilakukan sebuah penelitian? Yang kedua, apakah tujuan dilaksanakannya penelitian? Yang ketiga, apakah datanya bisa diperoleh? Lalu yang keempat, apakah kita mampu untuk melakukan penelitian? Yang pertama dilihat dari biayanya, kemudian dilihat dari tenaganya, kemudian dilihat dari waktunya. Lalu yang terakhir latar belakang teorinya. Kemudian yang kelima, apakah kita dapat memperoleh izin ya, mendapatkan izin untuk melakukan penelitian tersebut, karena tidak semua penelitian ini berjalan dengan mulus, pasti mengalami beberapa permasalahan terkait dengan perizinan di tempat atau lokasi yang akan dijadikan penelitian. Kemudian yang keenam, berapa banyak informasi yang sudah kita peroleh? Yang terakhir, yang ketujuh, apakah Anda memahami masalah yang akan diteliti? Nah, ini yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam sebuah penelitian. Ini akan berkaitan dengan tinjauan teoritisnya. Teori-teori apa yang dapat mendukung penelitian Anda? Lalu dari mana Anda mendapatkan teori-teori pendukung dalam penelitian Anda? Kemudian apakah sudah ada penelitian terdahulu yang relevan atau penelitian dahulu yang memang ada kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan? Kemudian yang terakhir, bagaimana bentuk kerangka pemikiran dari penelitian yang akan Anda lakukan? Nah, ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan tinjauan teoritis. Latar belakang masalah penelitian. Jadi latar belakang masalah penelitian ini merupakan pondasi dari seluruh proses penelitian. Semua konsep dasar itu dijelaskan di sini ya. Yang pertama, dasar-dasar pemikiran tentang pentingnya masalah yang akan diteliti. Lalu yang kedua, bagian yang mengantarkan ke dalam rumusan masalah.
Lalu yang ketiga, mengungkapkan pentingnya signifikasi atau penelitian yang akan dilakukan. Baik, itu yang terima kasih, sekian dan terima kasih. Itu yang menjadi pembahasan kita di sesi pertemuan yang keempat ini mengenai desain penelitian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika dirasa apa yang disampaikan memberikan pemahaman dan manfaat bagi Anda.